bimtithali awamirih wajtinabi nawahih. Maka hendaknya kita benar-benar bertakwa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita melaksanakannya di atas ilmu. Dan sebaliknya, kita meninggalkan larangan-larangan yang mana Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita semua atas dasar takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan di atas dasar ilmu kita meninggalkannya. Maka ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang diberkahi dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari-hari ini adalah hari-hari yang mana kita diperintahkan untuk berbahagia. Alhamdulillah, hari-hari ini kaum muslimin mereka merayakan kebahagiaan
yang sangat luar biasa. Kita diperintahkan untuk makan, minum, dan kita tidak lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan kaum muslim tersebut harus kita batasi. Jangan sampai kita berlebihan di dalam hal-hal yang Allah izinkan. Maka jamaah sekalian, marilah kita nikmati nikmat yang paling utama, nikmat yang paling kita harapkan, yaitu nikmat Islam. Nikmat yang selalu dan kita harapkan untuk terus ada pada diri kita sampai wafatnya diri kita. Dan juga nikmat iman. Dan yang paling utama adalah nikmat kepada kita semua kesempatan untuk terus dan bisa beribadah dan mengumpulkan amal-amal kita di dunia ini. Dan ini adalah kesempatan yang berharga, ibadallah. Ini adalah kesempatan yang berharga dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, agar kita bisa mengumpulkan amal-amal kita yang banyak untuk bekal kita kelak di akhirat. Maka kita berdoa di hari-hari yang agung, hari-hari Dzulhijjah yang di dalamnya terdapat ibadah yang besar, yaitu kurban. Ibadah kurban bukan hanya menyembelih hewan, akan tetapi ibadah yang besar yang penuh dengan hikmah dan pelajaran. Fasholli li rabbika wanhar, kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat karena Rabb dan kurbanlah. Maka pelajaran kurban yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik adalah pertama, keikhlasan kita. Keikhlasan kita dalam melakukan amal lillahi ta'ala, bukan karena ingin dipandang manusia atau yang lain sebagainya, dan itu adalah berbahaya. Yang kedua adalah pengorbanan diri kita. Kita mengorbankan apa yang ada pada diri kita yang paling kita cintai, yaitu harta. Yang ketiga adalah bentuk kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah salah satu dari kekasih Allah. Kita tahu kisahnya adalah kisah nyata yang benar-benar terjadi dan bukan dongeng, bukan kisah-kisah orang terdahulu. Maka bagaimana beliau taat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan putranya Ismail untuk disembelih. Maka beliau alaihi salam tunduk dan patuh. Begitu pula Ismail alaihi salam, yang mana beliau taat, yang mana beliau bersabar. Maka inilah pelajaran yang besar yang dapat kita pelajari bagi seorang muslim, yaitu mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala sebelum apa yang dia cintai. Maka yang Allah, seringkali yang berat yaitu bukan kita menyembelih hewan kurban tersebut, akan tetapi mengalahkan cinta kita terhadap dunia di dalam hati-hati kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bahwasanya dunia ini adalah sementara, darul bala, dan dunia ini adalah tempat kita mengumpulkan amalan-amalan kita, bekal kita menuju kampung yang abadi, yaitu akhirat. Dan rumah kita yang kita dambakan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Allah Subhanahu wa taala tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-daging kalian, darah-darah yang dikeluarkan. Maka tetapi ketahuilah bahwasanya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka inti kurban yaitu kita ulangi kembali. Yang pertama adalah bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ikhlas, mengamalkan sebuah amalan hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tiga adalah penghambaan. Bukti kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka juga berhati-hati bagi kita yang berkorban, yang mana kita bisa melaksanakan kurban akan tetapi tidak melaksanakannya. Dalam hadis riwayat Sunan Ibnu Majah, man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan namun tidak berkurban, maka jangan dekatilah tempat salat kami. Bukan berarti dia keluar dari Islam, akan tetapi menunjukkan bahwasannya besarnya amalan kurban. Ya, tatkala dia mampu tapi dia tidak melaksanakannya, maka dia adalah tercela. Maka jangan jadikan kurban hanya sekedar tradisi kita tahunan. Lebih dari hal tersebut, akan tetapi jadikanlah dia jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah salat Jumat yang berkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasannya dunia ini hanyalah sementara. Bahwasannya harta-harta yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Maka kita penuhi waktu-waktu kita isi setiap detik kita di dalam hidup yang masih Allah berikan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak amal-amalan ibadah kita agar kita kelak di hari kiamat akan mengikuti kita setiap amal soleh kita. Maka jangan sampai kita terlena dengan kesibukan di dunia ini. Maka berbahagialah orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dirinya untuk beribadah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu untuk bersedekah, mendermakan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang mana dia berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu diri kita cinta terhadap dunia, karena dunia tidak akan bisa menolong kita di akhirat, kecuali adalah harta-harta kita yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menyelamatkan kita ialah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amal saleh kita. Yang ketiga adalah yang pasti rahmat tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan kepada kita semua, alhamdulillah pada tahun ini bisa melaksanakan kurban. Semoga Allah menjaga hati-hati kita semua. Dan juga kepada saudara-saudara kita yang belum bisa melaksanakan, semoga tahun depan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita bisa mengkorbankan baik hewan kambing ya, atau sapi, alhamdulillah. Maka ini adalah kita berbagi kebahagiaan kepada saudara kita yang mana mereka tidak bisa merasakan daging di hari-harinya. Disinilah kita bisa berbagi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qawiyul hajat ya qalbal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik
وبيوتهم. اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتقبل منا الأضاحي والعباد. اللهم ارزقنا الإخلاص والثبات حتى الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم على نعمه واستغفروه إنه